Halo, selamat datang di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan mereview pertandingan kedua antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Pertandingan ini berlangsung pada turnamen Banter Bridge Cup. Hingga babak final, Magnus Carlsen dan Alireza Firouzja bertanding sebanyak 16 kali pertandingan. Dan di video ini adalah review pertandingan kedua. Pada video saya sebelumnya membahas pertandingan pertama antara Magnus Carlsen dan Alireza Firouzja, dan yang memenangkan pertandingan adalah Alireza Firouzja. Pada babak kedua ini, permainan berakhir seri. Penasaran seperti apa permainannya? Tonton sampai habis pada video berikut ini ya. Pada babak kedua ini, Alireza sebagai putih dan Magnus sebagai pemain hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas dengan kuda F6. Pion ke E5 menyerang kuda. Kuda ke D5 menghindari ancaman pion. Alireza pion ke D4 melindungi pion sekaligus membuka jalan keluar gajah. Magnus pion ke D6 mengajak pertukaran pion. Alireza kuda ke F3 menambah perlindungan pion. Magnus pion kali pion dan kuda kali pion. Magnus pion ke G6 membuka jalan keluar gajah. Alireza gajah ke E2 mengaktifkan gajah sekaligus persiapan rokade pendek. Magnus gajah ke G7 mengaktifkan gajah sekaligus persiapan rokade pendek. Alireza rokade pendek dan Magnus juga rokade pendek. Alireza pion ke C3, Magnus pion ke C5 mencoba mengincar kuda. Alireza gajah ke F3 mengancam kuda. Magnus pion kali pion dan Alireza memakan pion dengan menteri. Alireza tidak memakan dengan pion supaya jalan keluar menteri tidak tertutupi dan sekaligus menjaga pertahanan susunan pion. Magnus kuda ke C6 mengancam menteri dan menyerang kuda 2 kali. Jika menteri kabur, maka kuda akan hilang. Jadi, Alireza kuda kali kuda, pion kali kuda, dan menteri ke H6 menghindari ancaman gajah. Magnus pion ke E5 bermaksud mengajak pertukaran menteri. Alireza menerima tawaran menteri kali menteri, benteng kali menteri. Alireza kuda ke A3 mengembangkan perwira dan membuka jalan keluar benteng. Magnus pion ke F5, Alireza gajah ke G5 menyerang benteng, dan benteng kabur ke E8. Alireza benteng ke D1. Maksud dari benteng D1 ini adalah untuk menyerang kuda di D5. Jika benteng kali kuda, pion kali benteng, gajah kali pion, skak benteng. Tentu saja Magnus tahu akan rencana serangan itu. Terlebih dahulu, Magnus pion ke H6 mengancam gajah sekaligus membuka jalan perlindungan bagi raja jika sewaktu-waktu ada serangan. Gajah mundur ke C1, Magnus gajah ke A6 mengancam benteng sekaligus mengaitkan kedua bentengnya. Alireza benteng harus ke E1 menghindari serangan gajah. Magnus pion ke E4 mengancam gajah. Gajah ke E2, gajah kali gajah, dan benteng kali gajah. Magnus raja ke F7, Alireza kuda ke C4 dengan tujuan akan ke D6 untuk skak benteng. Magnus benteng ke D8 untuk mencegah kuda naik. Alireza benteng ke E1 menghubungkan kedua bentengnya. Magnus benteng ke E6 melindungi bidak C6 jika sewaktu-waktu kuda ke A5. Alireza gajah ke E3 mengancam pion A7, dan Magnus benteng ke D7 melindungi pion. Alireza gajah ke C5
Magnus gajah ke F8 mengajak pertukaran gajah. Alireza menerima tawaran gajah kali gajah, raja kali gajah. Alireza pion ke F3 menyerang pion E4. Magnus tidak dapat memakan pion karena benteng akan gratis. Jadi Magnus terlebih dahulu raja ke E7 melindungi benteng. Alireza raja ke F2 dan Magnus pion kali pion. Alireza benteng kali benteng, ska. Raja kali benteng dan raja kali pion. Magnus kuda ke F6 mengajak pertukaran benteng. Alireza menerima tawaran benteng kali benteng dan kuda kali benteng. Pada kondisi ini, posisi kedua pemain masih seimbang. Alireza raja ke E3, pion ke G5. Dibalas pion ke G4, Magnus raja ke D5, mengancam kuda. Kuda ke A5 menghindari ancaman raja. Pion ke F4, ska. Raja mundur ke E2. Magnus kuda ke E5 mencoba menekan raja di petak F3. Alireza kuda ke B3 mencoba mendekati raja dan menambah pertahanan. Magnus pion ke G4 dibalas kuda ke D4 melindungi petak F3. Magnus raja ke E4 menambah tekanan pada raja putih. Alireza pion ke A4, Magnus pion ke F3, ska. Pion kali pion, ska. Pion kali pion, ska. Raja ke F2 menahan laju pion putih yang sangat membahayakan ini. Magnus raja ke D3 mengincar pion C3. Alireza pion ke B5 mengajak pertukaran pion. Magnus pion kali pion dan pion kali pion. Magnus tidak memakan pion. Karena jika raja kali pion, kuda putih akan ke C6 mengancam pion dan kuda. Jika kuda kali kuda, maka pion kali kuda. Dan sudah dipastikan pion ini akan promosi menteri. Atau jika kuda kabur, maka raja kali pion, jadi tidak ada lagi kesempatan hitam memenangkan pertandingan. Jadi Magnus raja ke E4 melindungi pionnya, pion ke H3. Kuda ke D3, ska. Raja ke G3, pion ke F2, raja ke G2, lalu Magnus raja ke D5. Menurut analisis saya, disinilah letak kesalahan Magnus Carlsen. Seharusnya Magnus raja ke E3 untuk tetap melindungi pionnya agar bisa promosi menteri. Jika seandainya Magnus raja ke E3, maka langkah terbaik Alireza adalah mencegah raja hitam masuk ke petak E2, yaitu dengan cara memundurkan rajanya ke F1. Kemudian langkah terbaik putih berikutnya adalah dengan mengskak raja putih dengan kuda agar pion bisa promosi menteri. Jadi, raja hitam ke F4 terlebih dahulu. Kuda ke C6 mengancam pion A7, raja ke G3. Kuda kali pion, kuda ke E5. Pion maju ke B6, kuda ke F3. Pion ke B7, kuda ke H2, ska. Raja ke E2, maka hitam promosi menteri, ska. Raja ke D2, menteri ke G2, ska. Raja ke D3, maka menteri kali pion. Jadi, pada posisi ini, hitam sangat diunggulkan dan sudah dipastikan akan memenangkan pertandingan.
Tapi sayangnya Magnus Carlsen tidak berpikir hingga sejauh itu. Jadi, di sini Magnus Carlsen mencoba mencegah Putih promosi menteri dengan raja ke D5. Alireza kuda ke C6, raja ke C5. Kuda kali pion, kuda ke F4. Raja kali pion, kuda kali pion ska. Raja ke E3. Magnus kuda ke G5. Alireza kuda ke C6. Raja kali pion, kuda ke D4. Raja ke C4, kuda ke F6, mengancam pion. Raja kali pion, kuda kali pion, dan remis. Permainan babak kedua ini berakhir seri, dan masing-masing pemain memperoleh poin 0,5. Sehingga sampai pada babak kedua ini, Alireza mengumpulkan poin 1,5 karena memenangkan pertandingan pada babak pertama, dan poin Magnus 0,5. Oke guys, sampai di sini review pertandingan catur babak kedua antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firuza. Nantikan terus video review pertandingan berikutnya pada video-video selanjutnya ya. So, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video updatean terbaru dari dunia catur.